Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkah dalam Sugeng Paskah. Gereja Katolik imannya bersumber pada pertama kitab suci sebagai yang pertama dan utama, kemudian tradisi suci, dan yang ketiga magisterium. Nah, saya ingin mengajak Anda melihat poin yang kedua. Apa itu tradisi suci? Tradisi suci tentu saja jangan dibayangkan itu semacam kultur setempat atau tradisi jadilan atau tradisi perarakan patung Maria, bukan. Tetapi yang dimaksud tradisi suci adalah tradisi yang ditularkan oleh para rasul kepada gereja seterusnya. Tentu saja diantaranya misalnya kepemimpinan. Kepemimpinan gereja Katolik adalah kepemimpinan yang kontinu, tidak ada putusnya dari Yesus Kristus Tuhan kepada Petrus, kepada Paus, kepada uskup, kepada para imam sebagai hierarki gereja misalnya. Juga misalnya ajaran tentang perawan Maria, Bunda Maria, yang sejak para rasul sudah menjadi tradisi. Dan misalnya Ekaristi. Maka saya ingin mengajak Anda pertama untuk melihat dasar Alkitabiah, kenapa gereja Katolik itu hidup bersumber di antaranya tradisi suci. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang kedua, bab 2 ayat 15 bersabda demikian. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi menjadi jelas bahwa gereja Katolik menganggap bahwa tradisi suci dan kitab suci adalah sumber iman. Sekali lagi, yang disebut tradisi suci adalah tradisi yang dihidupi oleh para rasul atas dasar teladan dan firman Tuhan Yesus yang mereka saksikan dan mereka alami selama hidup bersama Tuhan Yesus. Dan kemudian itu diwariskan dan dipelihara dari rasul satu ke rasul lain, dari Petrus ke uskup paus yang lain, dari paus satu dan seterusnya, dan terus menerus dipelihara dalam gereja. Itulah tradisi suci. Jadi tidak hal yang remeh-temeh berupa kebiasaan lokal, tetapi lebih menyangkut ajaran, kalau tidak mau disebut doktrin. Ajaran itu diantaranya misalnya tentang keperawanan Bunda Maria, misalnya tentang Allah Tritunggal, dan banyak yang lain lagi, misalnya iman akan api penyucian. Semuanya itu tidak bertentangan dengan kitab suci, walaupun tidak eksplisit dikatakan dalam kitab suci. Ini penting, karena seringkali orang berpikir bahwa gereja itu percaya pada sesuatu yang tidak ada dalam kitab suci. Konteksnya adalah seperti ini, bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus mengajarkan, berfirman, memberi teladan, menanamkan hal-hal dan pengertian yang baik, yang bahkan tidak ditulis dalam kitab suci, tetapi tidak bertentangan dengan kitab suci. Itu tradisi suci.
Berbahagialah kita gereja memelihara itu terus. Sehingga dimanapun kita berada, di sana sama dengan kita yang di sini. Tentang Maria, tentang Roh Kudus, tentang bahkan misalnya Ekaristi. Bahkan sampai rumusannya sama. Kenapa? Tradisi suci. Tentu saja tradisi suci itu juga menarik tradisi-tradisi yang lain untuk kemudian ketika menemukan itu injili, kemudian dipelihara supaya semakin meneguhkan iman kita. Itu